Karena terdapat pada cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu jalan kita mencintai Rasulullah, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu orang-orang fakir. Maka walaupun kita orang kaya, hendaknya kita mencintai orang fakir. Karena sebenarnya yang kita cintai bukan orang fakir itu, tapi mencintai Rasulullah. Maka apapun yang dicintai oleh Rasulullah akan kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kajian kita masih tentang fadailul fuqara, ya, keutamaan orang-orang miskin. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sahabat Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ahadin hirfatun." Inna likulli ahadin hirfatan wa harfati isnatani al-faqru wal jihadu. Faman ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Kata Nabi, sesungguhnya setiap orang punya hobi, punya kesukaan. Artinya punya pekerjaan yang digemari, yang disukai. Waharfati, pekerjaan kesukaanku, kata Rasulullah, isnatani, dua macam. Al-faqru wal jihad, yaitu fakir dan jihad. Maka siapapun yang menyukai keduanya, yang mencintai keduanya, maka sungguh ia mencintaiku. Dan siapapun yang benci terhadap keduanya, maka sungguh ia membenci aku, kata Rasulullah. Jadi dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah mengatakan pekerjaan yang sangat digemari oleh Rasulullah ada dua, yaitu menjadi orang fakir dan berjihad, berperang dengan orang kafir. Pekerjaan ini dapat membuat seseorang mencintai Rasulullah dan juga dapat membuat seseorang dianggap membenci Rasulullah. Jadi bagaimana seseorang memiliki rasa terhadap dua macam pekerjaan itu, yaitu terhadap kefakiran dan terhadap jihad. Kalau dia mencintai, suka kepada kefakiran, suka berjihad, maka artinya dia suka kepada Rasulullah. Tapi sebaliknya, kalau dia punya rasa benci, rasa tidak suka kepada fakir dan jihad,
Kata Rasulullah, sama dengan dia membenci aku. Membenci Rasulullah. Maka bagaimanapun kita para jamaah, seharusnya karena ini adalah kegemaran Rasulullah, kita pun harus gemar terhadap dua perkara ini. Bagaimana Rasulullah gemar menjadi orang fakir? Setiap harta yang beliau dapatkan, beliau mendapatkan banyak harta dari jihad, dari perang. Karena setiap peperangan itu yang dimenangkan oleh kaum muslimin, ghanimahnya, harta rampasan perang itu, 1/5-nya untuk Rasulullah. Walillahi wa rasuluhu wa rasulihi khumusuha, kata Allah. Untuk Allah dan untuk Rasulnya 1/5-nya. Jadi setiap peperangan yang berakhir dengan kemenangan, maka 1/5 dari hasil rampasan perang itu untuk Rasulullah. Dipastikan setiap berperang itu setelah menang Rasulullah kaya. Karena punya banyak harta rampasan perang. Tapi sebegitu sukanya Rasulullah hidup fakir, maka setiap rampasan perang yang beliau dapatkan, selalu langsung beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Madinah. Sehingga hanya sebentar harta yang banyak itu singgah pada beliau, kemudian langsung beralih menjadi hak milik orang lain. Jadi seharusnya sikap kita seperti itu, para jemaah. Kita berusaha bekerja mencari harta sebanyak-banyaknya. Jangan kita berpikir untuk kita miliki dan kita nikmati. Tapi berpikirlah seperti pola pikir Rasulullah untuk membagi-bagikan dengan orang lain. Karena dengan punya harta kita bisa membantu orang. Maka kita bekerja. Kita berusaha untuk punya harta. Setelah itu kita bagikan sebagai bentuk bantuan kita kepada orang lain. Akhirnya hidup kita walaupun kita banyak punya harta, tetap dalam keadaan miskin. Seperti inilah kegemaran Rasulullah. Yang kedua, jihad. Kita tahu puluhan kali Rasulullah ikut jihad. Mulai dari Badar, dari perang Badar, kemudian turun berturut, kemudian terus Rasulullah selalu ikut berjihad. Beliau sendiri yang menjadi panglima daripada peperangan di masa hidup Rasulullah. Jadi kegemaran Rasulullah dua ini. Maka jangan pernah benci kepada kefakiran dan kepada jihad. Qala al-faqih Abu Lais radhiyallahu ta'ala an. Abu Lais, semoga Allah ridha kepada beliau berkomentar terhadap hadis ini. Yambaghi lil muslimi ay yuhibbal faqra wa yuhibbal fuqara wa in kana ghaniyan. Sepatutnya bagi seorang muslim, ia mencintai kefakiran dan mencintai orang-orang fakir. Walaupun dia sendiri sebagai orang kaya. Jadi mencintai kefakiran dan orang fakir bukan berarti kita harus menjadi orang fakir. Walaupun kita sebagai orang kaya, kita harus mencintai kefakiran dan orang fakir. Kata Abu Lais. Kenapa? Li'anna fi hubbil fuqara hubbur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena terdapat pada cinta kepada orang-orang fakir, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai salah satu jalan kita mencintai Rasulullah, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu orang-orang fakir. Maka walaupun kita orang kaya, hendaknya kita mencintai orang fakir.
Karena sebenarnya yang kita cintai bukan orang fakir itu, tapi mencintai Rasulullah. Maka apapun yang dicintai oleh Rasulullah akan kita cintai. Waqad amarallahu ta'ala wa rasuluhu bihubbil fuqara wa danu minhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan kita untuk mencintai orang-orang fakir dan mendekat dengan mereka itu. Allah dan Rasul memerintahkan kita mencintai dan mendekat dengan orang fakir, bukan menjauh. Buktinya dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Kahfi Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Pegang oleh Allah dalam surah Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu atau tetapkanlah dirimu ma'al ladzi beserta orang-orang yad'ura rabbahum yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka itu bil ghadati wal 'ashyi di waktu pagi dan sore. Yuriduna wajhah, mereka menginginkan Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan kamu memalingkan kedua matamu daripada mereka itu. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menghendaki perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah, dan jangan engkau taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, dan adalah urusannya orang-orang tersebut furuta, sia-sia. Bagaimana pemahaman ayat ini? Sehingga dijadikan sebagai dalil bahwa ayat ini memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk mencintai dan mendekati orang fakir. Makna wasbir nafsaka, yakni ahsib nafsaka ma'al fuqara'il ladzi hasibu anfusahum lil ibadah. Makna wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'u itu adalah tahanlah dirimu bersama orang-orang yang menahan mereka itu akan diri-diri mereka itu lil ibadah, untuk beribadah. Jadi makna wasbir nafsaka yaitu Allah memerintahkan kita untuk menetap bersama orang-orang yang tetap dalam keadaan beribadah. Allah berperintah katanya untuk menetap bersama orang-orang yang tetap dalam keadaan beribadah. Lalu apa kaitannya dengan orang miskin? Nah, perhatikan asbabun nuzul ayat ini. Wa kana sababu nuzuli hadhil ayat. Sebab diturunkan ayat ini adalah Anna Uyainah bin Hisin al-Fuzari wa kana raisu qaumih dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dulu ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisin al-Fuzari. Beliau kepala suku di kaumnya. Beliau datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Salman al-Farisi wa Suhaib bin Sinan ar-Rumi wa Bilal bin Hamamah al-Habsyi wa ghairihim minad du'afa.
sahabati radhiyallahu anhum. Waktu itu di sekeliling Rasulullah itu terdapat beberapa orang sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, ini sahabat miskin. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat miskin. Bilal bin Humamah Al-Habsyi, Bilal juga kita tahu sahabat miskin karena bekas budak hamba sahaya. Wa ghairihim minad du'afa, sahabat radhiyallahu anhum, dan beberapa orang yang lain daripada sahabat-sahabat yang miskin. Semoga Allah ridha kepada mereka. Nah, wa alaihim thiyabu khalqun wa qad araku fiha. Para sahabat miskin ini memakai pakaian yang sudah lesuh, baju kaduhadat, dan mereka sudah berkeringat. Baju tuha, itu biru para sahabat. Anda pakai hati jamun. Nah, geduk saja Rasulullah, anda pakai hati, itu biru, pergi pahangen dan diarap tuum, dibantu kan? Anda pakai hati, itu biru. Lalu karena itu Uyainah yang datang menjumpai Rasulullah tadi, yang pembesar di kaumnya, berkata, Inna lana syarfan. Kami ini orang punya kedudukan. Kami orang punya kedudukan, kehormatan. Fa'idha dakhalna alaika fakhrud haula'i fa'innahum ya'dunana birihihim waj'al lana majlisan. Hai Muhammad, ketika kami datang menjumpaimu, menghadapmu, seharusnya engkau mengeluarkan mereka dari sini. Karena bau mereka mengganggu kami. Lalu baru setelah itu kamu duduk bersama kami. Jadi Uyainahnya hana senang kepada sahabat Nabi yang gasin. Karena menganggap goknya nurung mulia. Urang na pangkat. Pimpinan suku di sukunya. Kalau beliau menghadap Nabi, beliau mau hanya beliau bersama Nabi saja. Sahabat-sahabat yang lain yang bau-bau itu diusir oleh Nabi, disuruh keluar. Karena bau sahabat itu mengganggu beliau. Mengganggu Uyainahnya. Nah, lalu fanahahu Allah Ta'ala an ikhrajihim. Lalu Allah larang Nabi Muhammad daripada mengeluarkan para sahabat itu. Allah turunkanlah firman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Bersabarlah dirimu, tetapkanlah dirimu hai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru mereka akan Tuhan mereka di waktu pagi dan sore, yang mereka menghendaki zatnya Tuhan. Artinya yang ikhlas kepada Tuhan. Jadi ayat ini kaitan dengan orang miskin berdasarkan asbabun nuzul. Diturunkan ayat ini untuk menyatakan bahwa Nabi Muhammad harus selalu tetap bersama sahabat-sahabatnya yang miskin, yang mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Jangan Nabi Muhammad berpaling mengusir mereka karena ada pembesar yang datang. Makna ayad'u rabbahum apa? Menyeru atau berdoa. Maknanya apa? Yakni yusalluna salawatal kham wa yatlubuna ridha. Yakni mereka selalu mengerjakan salat 5 waktu, yuriduna wajhah, maknanya yatlubuna ridha, mencari keridaan Allah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk menetap bersama sahabat-sahabat yang miskin, yang melaksanakan salat 5 waktu demi mencari ridha Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Maknanya apa? La tuti' man a'radna qalbahu an dzikrina anil Qur'an wattaba'a hawah, yakni ittaba'a hawan nafsu fi baghdil fuqara. Jangan engkau hai Muhammad mentaati keinginan orang-orang yang sudah kami palingkan hatinya daripada mengingat kami, daripada Al-Quran. Dan jangan engkau mentaati wattaba'a hawa, dan ia telah mengikuti hawa nafsunya
dalam membenci orang fakir. Jadi Allah melarang Nabi Muhammad untuk patuh kepada orang-orang yang telah dilalaikan hatinya dari Allah. Yang dimaksud di sini menurut asbabun nuzul yaitu Uyainah bin Hisn. Dia orang kaya, orang mulia, hatinya lalai dari Allah. Kenapa? Karena disibukkan dengan harta dan jabatannya sehingga tua ke Allah. Karena sibuk dengan harta dan jabatan, tua ke Allah. Hatinya sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, yaitu untuk membenci orang fakir. Allah larang untuk mentaati orang tersebut. Jadi berdasarkan ayat ini, maka Allah memerintahkan kita untuk selalu dekat duduk bersama dengan orang-orang fakir. Mencintai orang-orang fakir. Wabil khusus orang fakir yang taat. Karena dalam ayat ini orang fakir yang taat. Tapi nasid orang fakir yang kufur. Nyan bek tau dekat tinggal nyan. Menyotoh dekok kufur nantinya. Berarti orang fakir, orang cari Tuhan. Karena nama rezeki, kanyo, kaji, abungeh ke Tuhan, ke Tuhan anak adil. Nyana puda-puda taat. Nyo wabil khusus orang-orang fakir yang taat. Dia fakir tapi taat, dekati dia. Nah, apa faedahnya? Ada faedah. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa faedah kita duduk bersama mencintai orang-orang fakir yang taat itu adalah merupakan jalan cinta kepada Rasulullah. Karena mereka orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau mencintai mereka berarti kita mencintai Rasulullah. Membenci mereka berarti kita membenci Rasulullah. Faqad amarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu bimujalasatil fuqara wa qurbi minhum. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk duduk bersama orang-orang fakir dan mendekat dengan mereka itu. Salman tadi, siapa lagi? Suhaib, Bilal, dan orang-orang fakir yang lain. Itu perintah oleh Allah Nabi untuk tetap duduk saja urungnya. Wa hadzal amru li jami'il fuqara'il muslimin ila yaumil qiyamah. Perintah ini tetap kekal sampai hari kiamat untuk seluruh orang-orang fakir yang muslim. Artinya perintah mendekati dan duduk bersama orang-orang fakir yang muslim itu tetap kekal sampai kiamat. Kon cuma ke Rasulullah raja. Kekutanya mandum lagenya fit perintah Allah. Maka fayambaghi lil muslimi ayyuhibbal fuqara wa yubirrahum wa yattakhidha indahum ayada. Maka sepatutnya bagi orang muslim, kata Abiles, bahwa mencintai ia orang-orang fakir, berbuat baik ia kepada mereka itu, dan bersikap sopan santun ia terhadap mereka itu. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai orang fakir, untuk berbuat baik kepada orang fakir, dan bersikap sopan santun kepada orang fakir. Bedanya sopan itu ngurung kaya, ngurung fakir hana sopan. Dengan orang fakir kita diperintahkan untuk bersikap sopan santun. Dengan orang fakir kita diperintahkan untuk berbuat baik. Bek ngan urang kaya ta kaya tim tulung nayo. Karena napu gebi ke kitanya urang ngatin handa tim tulung napu gebi. Nyan berarti tolong menolong bukan karena Allah. Balasannya cuma di dunia, di akhirat enggak ada dapat balasan. Tapi kalau tolong menolong dengan fakir miskin, kita tidak mungkin mengharap sesuatu karena dia tidak punya apa-apa. Pasti harapan kita kepada Allah, maka balasan kita di akhirat bukan di dunia. Fa innahum qiwadullahi yaumal qiyamah. Kenapa kita diperintahkan untuk mencintai, berbuat baik dan bersikap sopan terhadap fakir miskin? Karena kata Abu Les, mereka itu para fakir miskin qiwadullahi, panglima-panglima Allah yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat.
wa turja syafa'atuhum, dan sangat diharapkan syafaah mereka. Jadi urung-urung fakirnya cuma orang kiamat ji ke panglima, gebut ke panglima oleh Allah. Dan gebihak oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka di dunia kita ingin mendekat dengan mereka supaya nanti di akhirat mereka memberikan syafaatnya kepada kita. Nak ngebantu, idonya tanya bantu kanyan, urung ngatinnya. Tuman di akhirat gopnyan yang bantu katanya. Karena gebihak oleh Allah untuk membantu. Hak membantu roh kiamat bukan syafaah. Ya, tanya tak harap syafaah bak roh kiamat. Warawa Al-Hasan rahimahullahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasanul Basri, semoga Allah merahmati beliau. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Yu'ta bil abdi yaumal qiyamah." Didatangkan dengan seorang hamba pada hari kiamat. Untuk uro kiamat, nanti roh hamba gume menghadap Allah. Lalu fayaqtadirullahu ta'ala ilaihi kama yaqtadirur rajulu ila rajuli fid dunya. Lalu Allah memohon maaf kepadanya sebagaimana seorang laki-laki memohon maaf kepada laki-laki yang lain di dunia. Allah laki maaf bak urungnya. Teman. Lagi tanya laki maaf bangun. Maaf lu enggak salah bak ron pokoknya kita pegah alasan anak sengaja aku kamu no kamu di. Allah tuman lagi nyan ngaurungnya ngan hambanya nurok kiamat. So hambanya. Itu tangi. Fayaqulullahu azza wa jalla sultanuhu wa azzama sya'nuh. Lalu Allah berfirman sebagai bentuk iktidar Allah, laki maaf Allah. Wa izzati wa jalali, demi ketinggian dan demi kemuliaan dan ketinggianku kata Allah, ma zawaitud dunya angka lihawanika alayya. Tidak aku hilangkan dunia daripadamu karena kehinaanmu terhadapku. Kepegali Allah lung lakai maaf. Kon roje hanalung di dunia geron karena drone lung anggap hina gitu Allah. Walakin lima a'dadtu laka minal karamah wal fadilah. Tetapi dunia tidak kuberikan dulu kepadamu karena aku sudah menyiapkan untukmu beberapa kemuliaan dan kelebihan. Balik Allah. Nung lakai maaf kau hanalung di dunia roje. Karena bengeh geron, karena lung pihina dron Allah. Tapi karena lung kalung siapkan geron kemuliaan dan kelebihan, maka kedunya hana lung bi geron. Kul Allah, gula kemaah Allah ba urungnya. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Ukhruj ya ibadi," kepada orang tersebut, kepada malaikat, "Ukhruj ya ibadi ila hadhihi suf wandur man at'amaka fi wa kasaka fi yuridu bidzalika wajhi fakhud biyadihi fahuwalaka." Gukun li Allah bahambanya, keluarlah kamu menuju barisan-barisan yang ada, lalu perhatikan di dalam barisan tersebut siapa orang-orang yang pernah memberi makanmu karena aku, siapa yang pernah memberikan pakaian kepadamu karena aku, yang ia menghendaki aku. Fakhud biyadihi, gandinglah tangannya, kata Allah. Fahuwalaka, itu hakmu hari ini, kata Allah. Wan nasu yauma idzin kat al jamuhumul uruq. Padahal manusia, kata Rasulullah pada ketika itu, sudah tenggelam dengan keringatnya. Dalam hadis tentang uro masyar, na urung yang tenggelam dengan keringat ge tumet, na yang tenggelam dengan keringat tuot, na yang keringat gopnya mengalir mencucur deras sampai membuat dia tenggelam sampai sebatas pusat, na yang sampai sebatas dada dan leher. Tenggelam dum dengan keringat karena panasnya hari kiamat masyar. Di saat itu orang yang miskin tadi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah keluar mencari di saf yang berdiri itu, mana orang-orang yang pernah membantunya memberi makan kepada dia, yang pernah memberi pakaian kepada dia karena Allah, karena jelek, karena Allah. Allah suruh ambil tangan
gandeng kata Allah. Fayatakhallala suhuf, lalu ia membelah saf. Dia cari mana orang yang pernah memberi makan. Wa yanzuru man fa'ala dzalika bihi, lalu dia temukan, dia melihat itu orang yang melakukan kepada saya, yang pernah memberi makan saya, itu orang yang memberi pakaian kepada saya. Fayakhudhu biyadihi, lalu orang fakir itu mengambil di tangan orang yang pernah memberi makannya, ligandeng fayadakhuluhul jannah, dibawa masuk ke dalam surga. Itu syafaat. Nyan syafaat urang gathin tuman urok kiamat. Ge putamong tanyo dalam surga, menyo na pernah tabi makan, na pernah tabi minum, na pernah tabi pakaian ke urang nyan, ikhlas karena Allah. Ge putamong dalam surga. Maka begot dengan urang gathin, karena nyan tukang bantu tu. Putamong dalam surga. Maka berdasarkan itulah diperintahkan kita para jemaah untuk mendekat, untuk duduk bersama, membantu, berbuat baik dengan orang fakir. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga meriwayatkan oleh Al Hasan rahimahullah taala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iktsaru ma'rifatal fuqara." Perbanyaklah mengenal orang-orang fakir. Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak mengenal orang fakir. Dan sebaliknya banyak mengenal orang kaya. Tanya berusaha untuk banyak mengenal orang kaya, banyak mengenal pejabat, supaya punya relasi untuk kerja, supaya punya relasi untuk bantuan dan sebagainya. Nyan di dunia ada kaya. Akhirnya hana memaat adanya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah, iktsaru ma'rifatal fuqara. Perbanyaklah mengenal para fakir miskin. Jadi bulu tak mengon, bulu tak turi orangnya orang fakir tak mengon. Perbanyak berkenalan dengan orang-orang fakir. Wattakhadu indahum ayada, dan bersikap sopan santunlah kalian di sisi mereka, kata Rasulullah. Bulu tak turi orang fakir, bersopan dengan orang fakir. Fa inna lahum daulah. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, karena sesungguhnya bagi mereka itu daulah, ada kekuasaan. Orang fakir dipegah oleh Rasulullah na kekuasaan. Orang fakir na kekuasaan. Par kekuasaan dari begini nyom, orang kaya, tentena, orang fakir. Para sahabat enggak tahu juga, tidak mengerti di mana kekuasaan orang fakir, sehingga para sahabat itu bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma daulatuhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kekuasaan mereka? Pu gedan urungnya, pu kekuasaan. Qal Rasulullah menjawab, idza kana yaumul qiyamah qila lahum. Apabila kiamat sudah terjadi, dikatakan kepada orang fakir, unduru man at'amakum kasratan wasakakum syurbatan wa kasakum thawban. Carilah orang-orang yang pernah memberi makan kamu sesuap, yang pernah memberi minum kamu satu teguk, yang pernah memberikan sehelai pakaian kepadamu, fakhud biadihi, lalu gandeng tangannya, thumma madu bihi ilal jannah, kemudian berjalanlah kalian dengannya ke dalam surga. Nyan kekuasaan orang fakir. Nanti di hari kiamat diperintahkan kepada mereka untuk mencari orang-orang yang pernah membantu mereka, menggandeng, lalu sama-sama berangkat menuju surga. Nyan kekuasaan. Maka bulengan yang fakir, nyolengan yang fakir, le dah bantu, le urang gandeng teman tanya orang kiamat. Urang med di dalam surga. Wiunun tu urang nyan. Tu likod de. Lagi presiden tanya, pukun pas pampres keliling menduk. Katanya. Ya, menyo le urang fakir teman. Makanya pola pikir tanya terhadap urang fakir harus berubah. Ya. Baik yang god ada pemulia, yang kaya, yang na pangkat, yang na harta, yang na tahta ini. Tapi yang fikir fakir tak pujaih danya. Baik sampai lagi pantun urung jamun pegah, menyo gatin, mukuin lang tapi, menyo kaya, mulia bawari. Itanya ada gatin, ada kaya, mandum budak pemulia. Baik tak beda. Kon berartinya kata pegah pekaya urung gatin budak pemulia, urung kaya tak pina konti sama-sama mandum budak pemulia.
Karena sebenarnya yang kita muliakan bukan mereka, tapi kita hanya menurut perintah Allah. Allah yang pemulia, ada pemulia. Baik karena kembe guru ngatin di kembe. Pane ke belum wangi anak pu ke pren ngonyan. Bo u. Ada dong ke bano, ke boh tapun. Mumpe itu pe macut bi. Kata sabar ini wasbir juga. Buta be anak sabar ada nyo beru da gungot hat be lagi be du pe. Kon mano begleh ada ne ja um tujin. Nyo be lagi be du pe ja um tujin nganggu gogop. Nyan saban ngan Uyainah bin Hisin kata nyo mano. Urung ya'ufi, urung fakir dari Rasulullah. Sabah pangkat ngau Uyainah. Nah, jadi mengon sabar terhadap urung fakir. Kah, gimana? Nah, juga punya ayat lagi. Kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran. Ya. Jadi hadis kadal fakru ayyakunal kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekufuran. Itu ayat yang menganjurkan kita untuk berusaha. Baik sampai je ke urang gasin. Karena je ke urang gasin menyo lemah iman bagah je kafir. Je ke urang gasin menyo lemah iman bagah je kafir. Thep ngon sabah kotak sarimi mentai jo ibantu ka tetemong Kristen. Nyawa Kristen jo. Ka tetemong Hindu, nyawa Hindu jo, ka tetemong Buddha. Menyo gasin, menyo kaya hana yang perlu ada bantuan. Jadi hana jalan tu tetemong ke kafe. Wahana perlu bantuan. Nyan menyo fakir dibarengi dengan lemah iman. Teman menyo fakir lagi ceritanya fakir-fakir yang rajin beribadah. Yang geyu cintai bagdanya nyokan fakir lemah imam, malah fakirnya lebih kuat iman daripada orang lain. But ge ateuro ya dauna rabbahum yuriduna wajha. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka itu bil asyi bil ghudwi wal asyi. Pagi petang berdoa. Ada yang tumayang tapi tumayang limang wate ikhlas karena Allah. Karena mereka menyibukkan hatinya dengan ibadah, kita sebut yang kau likut mungkin, hana untuk mengusaha. Karena na sahabat yang kali begah getes usaha orang yang kat, abidar mana salah kan? Kali getes usaha lekonya. Gopnya sahabat segolong Islam kan tika kaya tu, pedagang, bisnismen ngonya, urang kaya. Lalu di kala masuk Islam ingin dia bisa tetap melakukan dua-duanya, ke ibadah pun baik, ke berdagang pun baik lam. Tapi ternyata kebanyakan hai tetap lebih sabar sampai duda gebah perdagangan dekatnya merencana guna pegak kidai rap bineh mutujid hana sebab punya bineh mutujid dia beki kemudah je datang mau mutujid datang mayang je bang topi agide mulai genyan hana li rencana nyan ban gak anggap mengganggu usaha itu daripada beribadah. Jadi kon gasin karena hana gerjanya. Tapi gasin karena lebih fokus kepada ibadah. Nah, jadi nyo jauh dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, kadal fakru ayyakunal kufra. Baik sampai kefakiran membawa kita kepada kekafiran. Kefakiran yang lemah iman. Gasin harta silakan, tapi yang baik gasin iman. Lagi Abu payah pasti pegah ronyan masih cinta kan? Fir'aun lepluh thon ni pajuh bu bukan Nabi Musa lepluh thon ni pajuh bu Fir'aun anjur ke Fir'aun. Tanya tiga ada pajuh bu Fir'aun kajuh ke Fir'aun. Sampai tampil kenyan. Tiga merumpak bantuan ka pada lumpuh tanya. Maka dalam pelajaran tasawuf sebenarnya kita dilarang meminta bantuan kepada selain Allah. Fa idza sa'altumu, maka apabila kalian ingin meminta, fas'alullah, mintalah kepada Allah, baik kepada orang lain. Karena apabila kita meminta kepada seseorang, maka hati kita akan tunduk kepada orang tersebut.
Di saat hati kita tunduk kepada orang tersebut, pada hakikatnya kita telah menghambakan diri dengan orang tersebut. Kata semah urunyan. Konli tasemah Allah. Maka baik lake bantuan ba urung lain, menyon lake bantuan lah bantuan ba Allah. Allah cara untuk berkirim urung tu ajo. Ate lu semayang tam lake ba Allah. Man Allah untuk gutho ate ron pak mungkin. Ha gutho ate ron. Kadro ron ni ajo. Kon ba ron lake ba Allah gutho ate ron. Do ate Pak Munir, kadro Pak Munir untuk ajo. Nyan cara Allah. Kah anak be aja Allah ya ajo. Nyan be ni apa mungkin boleh kenya ni anak mana yan. Jadi Allah punya cara untuk memberi. Nah pertanyaan lain lah. Yang kiwang Pak Munir, Pak Munir. Nyo. Yang hai makin dapat makin damah aja udah depu Pak Munir. Nah thịt lom còn nhiều mentong, nah lom urung lain lom. Itu makin panjang debu makin lu udah debu. Tapi syafaat yang paling agung itu syafaat Rasulullah. Nah, yaitu mengeluarkan orang dari neraka. Hana urung lain yang ibtubi dari neraka. Rasulullah. Yang lain sagai putamong surga, menghindar baik tamong neraka. Yang katruh dalam neraka atau itu. Ana lain selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lang ikut dalam neraka. Dalam neraka ada yang ikut. Nah, kibah nang duri. Gam duri dunia ini kok menanti. Duri. Ya. Tuman na tanda geroy. Maka dia sedot Allah fanduru kepada Allah. Perhatikanlah kalimat ungdurunyan betul-betul ita kalon sehingga betul ita duri. Perhatikanlah Allah. So yang pernah habis makan. So yang pernah habis minum, so yang pernah habis baje. Guyu perhati lang kawan lang bari. Karena tuman tanya uro kiamat dong musaf bah. Musaf dong. Lagi ada dong semayang rit. Mubarih ada dong. Nyan setiap baris berbeda. Tanya. Lagi nyan ada dong. Maka gu pegah tu gu kong saf nyan, gu kuat saf le urang fakir, dia sedot pateh urang yang na gu bantu kop nyan. Nyan makaji buto dengan urung fakir. Takun tak bodoh. Qala al-faqih radhiyallahu taala an. Al-faqih Abu Lais, semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau berkata, "I'lam anna lil fuqara'i anna lil fakiri khamsu karamatin." Bahwa sesungguhnya seorang fakir itu memiliki 5 karamah. 5 boh keramat. Keramat bahasa Arab kemuliaan. Artinya. Nah. 5 boh keramat urung fakir. Ihdaha. Yang pertamanya atau salah satunya. Anna thawaba amalihi aktsaru min thawabi amali ghani fi salah wa sadaqah wa ghairi dzalik. Bahwa pahala yang diberikan oleh Allah untuk amalnya orang fakir lebih banyak daripada pahala yang diberikan oleh Allah untuk amalnya orang kaya pada salat, sedekah dan lain-lain. Amal je taban dengan orang kaya, nya sama-sama tanya semayang. Tapi yang paling rayuk lebih pahala yang gasin. Hai yang gasin yang betul semayang, kau yang gasin yang salah. Sama-sama betul dah semayang, sabah masjid dah semayang, saban nit didumpu, paling raya lebih pahala kurang ngatin. Daripada kurang kah? Tamu sedekah pilihnya. Saban tamu sedekah atau lebih nit urang ngatin sedekah, tapi lebih raya lebih pahala kurang ngatin. Karena berat rintangan urang ngatin. Kagak bang? Boleh apa? Nomor. Di mana tu? Oh man, kamu. Di mana tu untuk biak mana? Wasani annahu idza ishtaha syai'an lam yajidhu yaktubu lahul ajr. Yang kedua, keramat orang ngasin yang kedua, apabila orang fakir itu menginginkan sesuatu tetapi ia tidak mendapatkannya, ditulis baginya pahala. Kira orang ngasin hawa ke bodrin. Tapi hana merumpok bodrin, lampuh gedan, bayang hana nganglo. Na pahala hawa bodrin. Merumpok pahalanya. Wasalisah yang ketiga, annahum sabiquna ilal jannah. Orang-orang fakir itu lebih dulu masuk surga. Kemudian orang fakir, urung kaya duduk, ulai ikut. Awal urung ngatin nama surga. Warabi'ah anna hisabahum fil akhirah akal. Hisab
pemeriksaan terhadap orang fakir di akhirat itu lebih ringan. Hana leupu tanyang ba orang fakir. Wal khamisah, dan yang kelima, anna nadamatuhum akal. Bahwa penyesalan orang fakir di akhirat akal lebih sedikit. Orang fakir hana pernah menyesal di dunia, hana je orang kaya. Tapi orang kaya numan ate gebangkitkan menyesal ge pakon hanje ke orang katin. Wate dunia. Nyan limang boh kemuliaan yang diberi Allah kepada orang miskin. Maka beruntunglah orang-orang yang miskin yang kuat iman dan ibadahnya, dan beruntung pula kepada orang-orang kaya yang mau bergaul, duduk bersama orang-orang fakir dan membantu mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.